Bahan-bahan yang dipakai itu guys, bahan-bahan nomor satu semua. Pilar-pilarnya itu terbuat dari kayu yang ada di Tiongkok Barat Daya. Ini zaman belum ada truk. Gimana coba cara ngangkut kayu sebesar itu dari Tiongkok Barat Daya sampai ke Beijing? Lantai aula diaspal dengan batu bara emas, dipanggang dengan tanah liat dari 7 kabupaten. Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel Dynasty ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan di Saweria itu teman-teman nanti bisa menulis message-nya bisa berupa support, pertanyaan, atau request video, dan semua message yang masuk via Saweria akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Di Tiongkok, tepatnya di Beijing, ada tempat tinggal kaisar yang besar banget. Namanya Ce Qingcheng. Dan karena tempat ini sudah terkenal di seluruh dunia, tentu dong ada nama internasionalnya. Nama internasionalnya adalah Forbidden City. Kenapa Forbidden City? Forbidden karena ini tempat tinggalnya kaisar. Tentu saja tidak bisa dimasuki secara umum. Itu pada zaman dulu ya, zaman dinasti-dinastian. Kalau sekarang sudah bisa. Dan kenapa dinamakan City? Karena luas banget guys. Luasnya 72 hektar. Selama lebih dari 500 tahun, Forbidden City itu menjadi tempat kediaman kaisar-kaisar dari dinasti Ming dan dinasti Qing. Orang-orang Tiongkok sekarang manggil Forbidden City itu dengan sebutan Wukong. Di Forbidden City itu ada apa aja sih? Apa cuman tempat tinggalnya kaisar doang? Enggak guys. Selain tempat tinggal kaisar dan keluarga, di Forbidden City itu ada kuil kekaisaran. Ada taman-tamannya bagus-bagus. Yang terkenal itu Taman Chongsan. Taman Chongsan itu lebarnya 22 hektar. Di Forbidden City total ada 980 bangunan dan lebih dari 9.000 ruangan. Sampai ya UNESCO itu memasukkan Forbidden City menjadi situs yang dilestarikan karena koleksi terbesar dari struktur kayu kuno yang diawetkan. Forbidden City ini itu per tahunnya rata-rata pengunjungnya itu 14 juta per tahun, banyak banget. Di tahun 2019 Forbidden City ini pengunjungnya nembus sampai 19 juta lebih. Sayang banget tahun 2020 ada COVID. Sehingga Forbidden City ini adalah real estate yang paling berharga di seluruh dunia. Mungkin ada dari teman-teman pernah mengunjungi Forbidden City. Tak kasih tahu ya guys ya. Forbidden City yang sekarang itu sudah nggak full loh. Dulunya Forbidden City ini nyambung sama taman tempat mainannya kaisar yaitu Yiheyuan. Lah, sekarang ini ada jarak antara Forbidden City dengan taman Yiheyuan itu. Sejarahnya Forbidden City itu kayak gimana? Forbidden City ini dibangun pada era dinasti Ming di pemerintahan Kaisar Yongle di tahun 1406. Yang ngebangun Forbidden City itu bukan cuma satu arsitek doang, ada ratusan arsitek sampai ada kepala arsitek. Kepala arsitek ada 4, yaitu Cai Xin, Nguyen An. Nguyen An ini Kasimnya Vietnam. Kuai Xiang ini yang paling terkenal karena dia muda banget, masih berumur 30, dan Liu Xiang. Pembangunan Forbidden City melibatkan 100.000 interior designer dan jutaan kuli. Sampai lo ya, persiapan pembangunan Forbidden City, persiapannya doang lo ya, itu membutuhkan waktu 11 tahun. Kenapa? Bahan-bahan yang dipakai itu guys, bahan-bahan nomor satu semua. Pilar-pilarnya itu terbuat dari kayu yang ada di Tiongkok Barat Daya. Ini zaman belum ada truk. Gimana coba cara ngangkut kayu sebesar itu dari Tiongkok Barat Daya sampai ke Beijing? Lantai aula diaspal dengan batu bara emas, dipanggang dengan tanah liat dari 7 kabupaten di Provinsi Suzhou dan Zhejiang. Batu baranya dipanggang berbulan-bulan supaya halus dengan tanah liat, supaya bisa berdering dan menghasilkan suara metalik.
Maksudnya apa aja Intan kok sampai dipanggang dengan tanah liat berbulan-bulan? Ini sejujurnya Intan juga nggak terlalu paham. Ditambah lagi Intan juga buta banget masalah konstruksian kayak gini. Intan cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh sumber. Sebenarnya Intan juga heran, batu bara dan tanah liat itu ternyata dipanggang ya supaya bisa halus dan bisa dipakai untuk konstruksi. Bim salah bim, 14 tahun kemudian, tepatnya tahun 1420 istana jadi dan dinamai Cecinceng. Ce itu artinya ungu, itu mengacu pada bintang Cewe. Bintang Cewe itu dipercayai tempat tinggalnya Kaisar Langit. Iya, di langit juga ada kaisarnya. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Kaisar Langit. Buat teman-teman yang kepengen tahu Kaisar Langit itu siapa, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Dipercaya kaisar yang memerintah di dunia pada saat itu adalah keturunan dari Kaisar Langit. Makanya namanya jadi Cecinceng. Tinggi rendah bangunan di Forbidden City itu menyesuaikan status yang punya gedung itu siapa. Begitu juga dengan warna-warna bangunannya. Misalkan nih ya, kastil utama itu kan miliknya kaisar. Dominannya adalah warna kuning. Kalau yang warna hijau biasanya punyanya pangeran. Selain itu ada warna biru, warna ungu, warna hitam. Tapi di sumber gak dijelaskan. Yang tinggal di warna biru, ungu, hitam itu statusnya apa nggak dijelaskan. Plus struktur bangunan di Forbidden City itu harus simetris. 9 bulan setelah Forbidden City jadi, lah kok ada kebakaran. Kebakarannya kebakaran besar yang mengakibatkan 3 aula utama di Forbidden City itu terbakar. Salah satunya itu ruang singgasananya kaisar terbakar habis dan hal ini memakan waktu 23 tahun untuk renovasi. Setelah Forbidden City ditinggali 14 kaisar dari dinasti Ming, pada bulan April tahun 1644 dinasti Ming diruntuhkan oleh pemberontakan Li Zhezheng. Li Zhezheng menempati Forbidden City dan mendirikan dinasti Shun. Nggak sampai 2 tahun, Li Zhezheng pun digulingkan oleh jenderal dari dinasti Ming, Wu Sankui, yang pada waktu itu bekerja sama dengan bangsa Manchuria. Masalahnya guys, jenderal dari dinasti Ming, Wu Sankui, dan pasukan Manchuria dalam menjalankan misinya menggulingkan dinasti Shun itu, dia membakar beberapa bagian dari Forbidden City. Sayang banget ya. Dinasti Shun runtuh, berdirilah dinasti Qing. Sejak saat itu, Forbidden City ditempati oleh 10 kaisar dinasti Qing. Sampai akhirnya kaisar terakhir yaitu Puyi meletakkan jabatan. Puyi diusir dari Forbidden City. Intan pernah bahas tentang Puyi ini. Dia itu kaisar terakhir Tiongkok, terlahir sebagai kaisar, tua jadi tukang kebun. Kasihan banget buat teman-teman yang pengen tahu detailnya. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Tiongkok menjadi republik. Forbidden City menjadi aset negara dan barulah Forbidden City itu dibuka untuk umum. Itu tadi sejarahnya Forbidden City. Sekarang tak tunjukin sekilas apa yang ada di dalamnya Forbidden City. Intan cuman tunjukin sebagian kecil aja, sebagian yang terkenal. Intan nggak tunjukin semuanya. Kalau tunjukin semuanya setahun pun ya nggak habis ceritanya. Jadi supaya ya misalkan teman-teman mau ke Forbidden City, tahu spot yang mau dikunjungi itu kayak gimana. Ini nih, ini gate depannya Forbidden City. Foto siapa tuh yang nangkring di sana? Itu fotonya Mao Zedong, Bapak Republik Rakyat Cina. Intan pernah membahas bagaimana Mao Zedong itu menjadikan Republik China menjadi Republik Rakyat China. Buat teman-teman yang belum tahu, ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Di tengah-tengah Forbidden City itu ada hall yang paling besar, namanya Tai He Tian. Ini tempat di mana kaisar dan menteri-menterinya berkumpul untuk rapat besar dan membahas persoalan negara. Di depan Tai He Tian ini ada tungku besar. Ini kalau Intan lihat di drama-drama wuxia, tungku ini buat menghukum orang, buat ngerebus orang. Tapi Intan setelah riset gak menemukan hal itu. Malah katanya sumbernya Intan ini cuman simbolis doang.
Masuk ke Daihetian, ini nih tempat duduknya kaisar. Kita sering lihat nih ya di drama-drama wuxia. Kemudian ada patung singa, yaitu patung Qilin. Patung Qilin ini ada di beberapa tempat. Apa sih itu Qilin itu? Qilin itu makhluk mitologi China yang bertugas menjaga pintu. Salah satu tempat yang terkenal di Forbidden City yaitu museum. Di museum ini itu banyak koleksi kekaisaran dinasti Qing, termasuk lukisan, keramik, segel, prasasti, patung, barang-barang perlunggu, dan lain-lain. Menurut audit terbaru, museum ini memiliki 1.862.690 karya seni. Sehingga museum ini adalah museum yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia. Itu tadi beberapa bagian yang menurut Intan penting-penting di Forbidden City. Nggak lupa teman-teman, di dekat Forbidden City itu juga ada makam Kaisar Dinasti Ming, termasuk Kaisar Yongle dan keluarganya. Lebih tepatnya di Chengling, lokasinya di barat laut kota Beijing. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dinasti di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dinasti itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.